Ini misalnya gini, ini namanya ya. Kemudian buku tulisnya itu dibagi ya, karena di sini agak susah, mungkin di rumah. Jadi teman-teman di sini ditulis Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Kemudian di dalam satu hari itu ditulis misalnya ini tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan pukul 8 ini buka full force ya, buka full force ya. Kemudian nanti jam 8 sampai jam 11 itu kemana? Kalau Pak Basuki ya memang ngajar. Kalau Mas Sasmuri misalnya ke pasar ketemu baik siapa si A, si B, si C ya, ketemu dalam satu waktu itu minimal satu orang, ketemu satu orang. Kemudian di sini ada nama, ditulis dah di situ ya. Di sini tanggal, misalnya 1826 ya, 1826. Di sini nama ya, jelas nggak nih? Nama, kemudian nomor HP, pekerjaan. Jadi ini teman-teman ya, ini aslinya di sini, cuma kok ternyata fotokopiannya kurang jelas. Nah, ini teman-teman ya, di situ bulan tahun ya, bulan tahun itu misalnya 1/8 tahun 26. Kemudian nomor nasabah itu mungkin nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian nama misalnya Budi, misalnya itu Budi. Kemudian di sini apa Mas? Pekerjaan apa? Pekerjaannya pedagang. Apa? Oh iya ya. Nama, terus di sini tanggal lahir ya, tanggal lahirnya Pak Budi. Kemudian pekerjaan pedagang, penghasilan kita perkirakan misalnya di atas 10 juta. Terus kemudian di sini ditulis lain-lain. Misalnya anaknya 2 atau siapa saja mungkin bisa ditulis ya. Dan di sini keterangan lain. Jadi misalnya keterangan lain misalnya kita, jadi gini ya, ada 4 hal yang perlu teman-teman tanyakan. Yang pertama adalah form ya, form itu F-nya itu family. Jadi family itu istrinya namanya siapa, misalnya Pak Budi, istrinya namanya Sisil, terus anaknya misalnya siapa gitu ya. Kemudian O adalah occupation adalah pekerjaan. Di sini kan ada sudah pekerjaan apa tadi, pedagang apa misalnya, pedagang tas, pedagang sayur, pedagang apalah ya. Kemudian penghasilan, kita perkirakan penghasilannya lebih dari 10 juta ya. Kalau kurang dari 10 juta jadikan agent. Non sewu ya teman-teman, bukannya kok kita nyarinya adalah orang yang cepat supaya bisa mendapat kita closing. Kalau penghasilannya kurang terus terang nanti dia istilahnya menolak karena tidak punya uangnya ngepas. Jadi kalau bisa cocoknya di BPJS. Ya Pak, kalau pertama tanya dulu, Bapak sudah punya BPJS? Sudah. Oh bagus sekali, Bapak sudah punya BPJS. Jadi Bapak sudah terlindungi. Tapi harus diceritakan tentang segitiga proteksi. Segitiga proteksi adalah yang paling bawah adalah proteksi kesehatan, yaitu BPJS atau BPJS swasta. Itu BPJS swasta itu
uangnya diberikan kepada klinik atau rumah sakit. Tapi Kalau- kalau yang kedua adalah proteksi sakit kritis, itu mereka akan memberikan dana. Misalnya dari Prudential namanya PCA dan PCB 88. PCA adalah yang syariah, kemudian PCB 88 adalah yang non syariah. Nah, teman-teman perlu dilihat. Kalau memang orangnya, saya nggak harus syariah. Kalau syariah PCA, ya cuma PCA itu minimal 500.000 per bulan. Kalau PCB 300.000 bisa. Kemudian kalau PCA minimal uang pertambahan 100 juta. Kalau PCB 88 adalah minimal 20 juta. Ya. Kalau PCB 88 umur 88 uangnya kembali. Kalau PCA tahun 85 usia 85 uangnya kembali. Uang pasti kembali, teman-teman ya. PCA dan PCB sama-sama kembali. Cuma yang membedakan PCA lebih mahal. Nah, memang syariah lebih mahal ya, Mas. Syariah lebih mahal. Tapi pada sebagian orang yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab, rapet dan sebagainya itu biasanya Harus syariah. yang syariah. Ya. Nah, terus kemudian ini saya buat 50 orang. Kemarin Bu Ita kan minta kita mengumpulkan nama 50 orang. Sebetulnya di sini ini 1000 orang. Jadi ini adalah satu buku di mana orang-orang terutama yang sudah AB 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nasabahnya 1000 orang. Ini sebetulnya nama nasabah. Tapi karena ini kita baru belajar, kita buat pakai nama calon nasabah aja. Ya. Ini kalau sudah sampai tinggi di sini nama nasabah di sini sehingga kita nyarinya gampang, ya. Teman-teman ini sudah ini memang lama, buku lama, jadi sekarang nggak ada yang jual, cuman ini bisa kita gunakan. Ya teman-teman, ini adalah setiap hari kita harus berkegiatan. Jadi jangan hanya ini buka Proofforce saja. Cara membuka Proofforce teman-teman sudah tahu. Nanti teman-teman akan diajari oleh leadernya masing-masing. Jadi jam 8 sampai jam 11 itu dibuka. Jadi apa di situ? Ada notifikasi di sana, apa yang perlu ditindaklanjuti, seperti Mas Imam kemarin baru closing, ada tindak lanjut di mana harus ada foto KTP pemegang polis dengan yang difoto langsung dari sumbernya, dari KTP-nya itu, sama surat keterangan pendebitan rekening, ya. Teman-teman, ini dari ini ada yang bertanya? Dari ini? Tapi kalau memang sudah membawa semua, boleh bisa dinamai bukunya pakai ini, ada namanya apa? Isolasi seperti saya ini. Nah, Label. ini labelnya. Nama, nomor kode agent sama nomor HP, ya. Jadi ini akan untuk ini dibawa terus ya teman-teman. Makanya teman-teman harus punya buku apa namanya ini? Buku harian. Nah ini teman-teman ya. Ini adalah buku lama. Ini daftar ulang Diah Astari Rahmanita, anakku nomor 4, asal sekolah SMP Islam, daftar ulang ke SMA 1 12 Juli 2007, keterima di SMA 1. Anakku 4 itu 3 SMA 1, 1 SMA 2. Ini termasuk SMA 1 yang kemudian lulus keterima di Unpad Psikologi. Ya. Teman-teman, ini buku lama, tadi saya cari-cari ternyata ada buku. Jadi buku lama masih bisa digunakan, teman-teman. Ada pertanyaan sampai ini? Ini kalau misalnya masih memerlukan label, ya. Terus yang selanjutnya, ini saya ada informasi dari Pak GG namanya. Pak GG yang saya matur sudah punya AB 17, agentnya 203. Ini sebetulnya itu tadi itu saya
karena saya bingung ya, saya itu harusnya tuh dibantu Mbak Vina. Saya itu kemarin kelupaan, ternyata Mbak Vina belum bisa bantu. Ini saya print gitu loh, saya print. Ini tapi pakai jelas kayak gitu. Ini kok hitam ya? Hah? Hitam itu. Ha-ha. Jam 10 tadi saya baru meminta tolong anak saya. Anak saya itu Sigit Prasetyanto, alhamdulillah dia DE bagian IT BRI Pusat. Nah, saya minta tolong ini saya Biar jelas. kirimkan ke dia. Saya kirimkan ke dia. MA, kalau nyeluk anakku ke MA, dia nyeluk awake dhewe MA. Apa MA? Mas Anto. MA, mama minta tolong ini, tolong deh diringkeskan untuk nanti jam 1 apa Iya. namanya? Biar jelas. Di jam 1 mau mama menjelaskan ke teman-teman. Iya mam, saya coba gitu kan ceritanya. Nah kok jam 11 tuh dia sudah ngirim ini. Jam 11.08 padahal saya mau minta tolongnya tadi baru jam 10 loh. Ini saya kirim ke grup. Tolong teman-teman buka semua ya. Jadi saya akan menjelaskan ini ke teman-teman. Sudah saya kirim ke grup, coba dibuka. Membangun bisnis prudensial sukses dan berkelanjutan. Ini adalah presentasi Pak GG. Pak GG itu dari MRT Surabaya. MRT Surabaya itu isinya wong sukses kabeh ya. Itu yang tadi saya cerita tentang dia sudah bangkit, sudah sugih namen, tapi dia memikir setelah pensiun saya itu mau apa gitu loh. Nah terus akhirnya dia menceritakan tentang 3 yang harus disiapkan, yaitu believe the future, percaya tentang yang akan datang, accept the change, jadi menerima perubahan. Teman-teman sekarang itu perubahan yang luar biasa ya, perubahan dari AI itu aja mengenai ujian AJASI luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Basuki. Courage Setengah jam. Setengah jam. Luar biasa. Itu aku khawatirnya prudensial AJI-nya apa mencurigai. Oh, ini kok luar biasa banget nilainya 100. Jadi gini teman-teman ya, ini kan ada masa pensiun. Masa pensiun ini ya, ini diringkas oleh anakku Mas Sigit ya, tapi diringkas supaya biar jelas nggak ini. Persiapan awal berbisnis itu adalah jadi kok resep gede ya? Hah? Resep gede Mas. Resep gede. Bisa. Bisa? Oh? Bisa. Bisa ya. Jelas ya? Jelas. Jadi the future, believe the future, kode ini. Believe the future, jadi percaya yang akan datang. Accept the change, menerima perubahan, courage to start, ya. Jadi menyiapkan untuk start. Kemudian build business mindset, ya. Build business mindset mulai dari why Anda, ya. Ya, mulai dari why Anda. Nah ini. Nah, mulai dari why Anda ini tadi apa Mas dibaca Mas? Mulai dari why Anda. Ini kok kan nggak iso gede iki. Coba. Nah, coba dibaca. Kita berada di industri kebutuhan pokok, pasar selalu ada. Kesadaran proteksi finansial terus meningkat pesat. Peluang penghasilan tanpa batas sesuai kerja keras. Ya. Tahu ya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya realita waktu dan masa pensiun. Coba dibaca Mas Imam. Umur 22 tahun mulai bekerja sebagai karyawan. Umur 35 tahun sisa 19 tahun sebelum pensiun karyawan. Dan bisa nih Pak Basuki. Umur 60 sampai 80 tahun masa pensiun. Terus? Butuh aset pasif income. Ya. Jadi teman-teman ya, ini yang masih muda-muda ini, Mas Nizam itu paling muda. Umur berapa Mas Kono? 20 tahun.
Ini lebih tua Mas. Kosmas Mas piro umure Mas? 27. Nggak jauh Bu, ini masih sekolah. Ini yang Enggak, itu baru lulus tapi belum keluar, belum terbit. Belum terbit kode izinnya. Belum terbit ijazah. Ya. Realita waktu dan masa pensiun. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi kita harus menyiapkan masa pensiun ya. Jadi teman-teman jangan melihat sekarang aja ya. Tapi masa pensiun. Banyak masa pensiun jaga ke putrane. Oh, yo nek putrane berhasil. Mau kondo. Apa itu? Apa kau yang mau kondo? apa Pak? Jadi gini. Jangan sampai kita menjaga ke. Sebenarnya saya tuh sudah alhamdulillah bahagia ya. Cowok gratisan. Saya tujuan hidup sekarang ini saya tinggal istilahnya membantu sesama, menolong orang. Tapi maksudnya dalam hal ini saya apa aja cukup jadi seperti ini. Jadi jangan sampai seperti saya masa tua ya. Ini 75 ya. Ini sudah tidak harus jaga ke anak. Yo nek anake sukses, nek anake urung bisa bantu, ojo sampai ini. Terus yang kedua, Banyak anak, banyak rezeki. terus apa dibaca masih Mam? Ini agak error ini. Kedua apa Realita ketiga waktu. Bu? Hah? Ketiga, strategi membangun omset bisnis orang. Ini strateginya bagaimana? Strateginya satu, Bangun proses omset. relatif cepat dalam menghasilkan pendapatan awal. Berisiko stroke, jalan di tempat jika agen tidak didampingi lagi secara intensif. Sifat hasil masih didominasi oleh aktif income. Ya. Bangun orang itu seperti saya ini sekarang ini. Saya masuk di Prudential 1 orang. Selanjutnya saya punya beberapa teman. Pada hari ini saya punya banyak teman. Nah, itu. Jadi mempersiapkan. Termasuk nanti misalnya Pak Widodo punya Pak Salim dan punya siapa ya. Terus sudah itu selanjutnya adalah struktur penghasilan bisnis. Ya. Jualan pribadi satu tuh. Komisi langsung Buat dari video. hasil saya. Terus bisa asuransi Jualan gitu. pribadi itu aktif income. Jadi misalnya gini, seorang agent closing itu yang Prucinta sama PCB itu 30%. Jadi misalnya nih, Prucinta seseorang mau ambil 1M, dia bayar tahunan 7 juta, ya. Nanti Rebo depan dia akan mendapat 30% kali 7 juta. Piro Mas? 2,1 juta. Nah, gitu. Tapi kalau dia bayar bulanan 25% kali bulanannya berapa? Misalnya 500 atau 600, itu selama 12 bulan. Nah, itu ini adalah tadi bisnis pribadi. Tapi kalau bisnis tadi grup direct unit juga aktif income. Jadi misalnya nih, ini Mas Imam dapat namanya sudah closing Prucinta. Misalnya 30%, tadi 7 juta kali 30%, 2,1 juta. AAB-nya nanti dapat 45%, AB-nya dapat 70%, seperti itu. Jadi kenapa kita bangun orang? Karena kita juga dapat. Kemudian struktur penghasilan itu ini struktur penghasilan bisnis. Apa itu tadi? Satu jualan pribadi, Ada jualan ya, pribadi. yang kedua direct unit, Ya. ya, sama aktif income. Terus what we do 3 pilar sistem, make and system, ya. Ini. Terus fase 1 alur rekrutmen tim. Jadi menurut teman-teman besok Agustus ini sudah benar. Kita perlu BOP. Kita Pak Bambang BOP lagi. Pak Basuki BOP.
Di mana aja ya, Mbak Erna? Kamu BOP? mau kerja? Dan Ya, kira-kira pertengahan atau ketiga bulan minggu kedua atau ketiga. banyak kesibukan. Tetap hari Sabtu ya. Setelah Pak Salim libur ya hari Sabtu. Iya. Sabtu aja, setiap Sabtu. Nanti kita minggu kedua. satu besok. Hah? setelah 17-an. Sekolah Islam Al Azhar. Setelah 17-an ya? Oh, saya ya. Alur rekrutmen ini gede ke Mas. Alur rekrutmen Oh iya. baca. Sampai Kalau selamat sampai rekrutmen. kemana? Interaksi tantangan hidup prospek, identifikasi tantangan hidup prospek. 2. Menawarkan solusi bisnis prudensial. 3. Menjelaskan bagaimana memulainya. 4. Menggambarkan jenjang karir bisnis. 5. Tunjukkan hasil real saya dan tim. 6. Ya. Perubahan positif dalam Jadi hidup. teman-teman ya. Jadi ini adalah alur rekrutmen tim ya. Jadi ini ya teman-teman ya, seperti ini. Ini ada teman baru kita namanya Mas Nizam. Mas Nizam itu baru lulus. Seperti baru lulus. Alurnya gini nih. Nah, misalnya nanti supaya dipelajari. Ini semua ya bisnis prudential gampang banget bisa dipelajari. Saya aja waktu BOP pertama diajak Mbak Tantri ke Jakarta itu, saya di BOP seperti gitu gampang Mama aja bisa. Waktu itu cuma tanda tangan di lembar langsung jadi agent. Nah, sekarang macam-macam. Sekarang tambah banyak yang mau jadi agent. Fase kedua dan 3 fondasi dan selling ya. Fondasi dan selling, membangun fondasi, membangun mindset dasar yang tepat. Jadi di sini kita di Prudential adalah orang-orang yang berpikir positif, bergaya hidup positif ya. Jadi kita jangan sampai di dalam grup kita nanti ada satu hal-hal yang tidak positif, harus positif semua ya. Makanya kalau pagi-pagi itu saya sudah mengambil video. Itu caranya ngambil video, ngerti nggak? Naik dari HP, dari teman-teman yang apa namanya, WA status. Caranya bi Ambil dari saluran Ustadz siapa gitu kan bisa kan? Enggak. Ikut saluran apa gitu. Jadi buka apa namanya Mas, Kalau HP saya ada, ketika lihat WA status receiver. lihat status orang status lain receiver. nanti stress banget. Jadi begitu itu aku biasanya yuk ngambil dari Langsung orang-orang top. nge-save. Namanya Bu Lucy Prihadi dari PMDRT, Bu Vera dari pokoknya yang top itu. Aku follow dia. Terus dia itu saya klik gitu, wes keluar langsung tak kui. Lah teman-temanku ya jenenge bose juara. Kui WA aku, Putri saya minta dikirim video ini, padahal gampang. Padahal cuma WA status receiver. Iya. Kita lihat punya orang lain langsung ke save masukin gitu. Dan nanti ada itu Langsung di situ download. ada gambarnya itu kita. Jadi gampang banget. Jadi teman-teman ya canggih banget lah sekarang itu. Jadi nggak usah khawatir. Terus fase ketiga memahami, tadi membangun fondasi ya, membangun mindset dasar yang tepat, memahami sistem prudensial. Sistem prudensial sudah saya sampaikan ya bahwa kita dari agent AAB, AB 1 sampai 6 terakhir 6. Jadi kalau AAB itu dapat komisi 45%. Kalau AB 70%. Jadi misalnya nih Mas Imam dapat 10 juta nih bulan ini ya. Misalnya seperti itu, AAB-nya dapat 45%, AB-nya dapat 70%. Gitu. Buat 100 list nama daftar prospek, cara membuat. Nah, ini tadi cara membuat list. Ini tadi sudah saya aturi, teman-teman ya. Ini adalah sampai 50. Karena kita dapat PR dari Bu apa? Bu Ita. Kan ditulis minta 50 nama. Ini ya tolong ditulis nanti tanggal 12 Agustus. Itu luar biasa banget loh. Saya itu nggak ngerti nih ternyata itu kemarin itu pro sales builder. Tujuannya teman-teman pada kaya. Itu yang biasanya pro sales builder itu diadakan di Semarang, Bandung, di SO, di tempat apa? Di tempat kantor pusat. Mereka datang terus suguhannya kan enak toh.
bento apa? Oke. Nah itu saya ngerti nek ternyata beliau itu sama Pak Sujarta sama Pak Mindi itu adalah gantinya Pak Eri RAD itu. Nah ini baru saya buat 100. Tapi nanti kalau teman-teman mau minta, ini ada sampai 1000. Nanti khusus Japri saya. Putri saya minta lagi yang sampai nomor 100 sampai 200 sampai 300. Nanti tak kopikan. 300 saya. 300 nomor. 300. Wah, luar biasa. Udah Mas Teh. Oh, jauh orisinal. 300. Hah? Kolomnya 300. Kalau ini kan sampai 50. Nah, ini buku ini bisa sampai 1000. Jadi kalau nanti misalnya nah ini Mas Asuri, misalnya nanti Mas Asuri kepingin sampai nomor 1000 ada. Nanti bisa Terus kabupaten. Lebih. ya. Terus hanya pojok aku 300 doang. Terus sebenarnya Ketok-ketok mantan. Tapi saya tahu mesti ya. Terus selanjutnya apa Mas? Kongres kabeh. Apa? Kongres kabeh. Memahami segitiga Kongres asuransi kabeh. yang tadi ya. Yang segitiga asuransi, yang pertama adalah kesehatan, penyakit kritis dan jiwa. Jiwa itu adalah proteksi income. Jadi kalau misalnya bapaknya itu terjadi sesuatu resiko meninggal, terus nanti putra-putranya nanti sing mau membiayai sekolahnya gitu. Terus menghafal teknik selling. Menghafal teknik selling itu yang level apa Pak Bambang, level apa namanya? Apa? Level segitiga kehidupan. Yang disampaikan Mbak Tantri. Pak Basuki wis apa yang level segitiga kehidupan, ada yang nyaman. Ada yang kurang nyaman, terus kaya itu kan. Ya. Itu dihafalkan ya. Jadi teman-teman itu harus mempunyai dasar-dasar. Jadi prospek itu kudu wis duwe senjata. Yang senjata kedua adalah kartu nama. Siapa yang belum punya kartu nama? Nanti tak buatkan kartu nama 17.000. Tapi kalau sudah closing nggak usah bayar. Kamu kasih kartu namanya wis ganti nomor. Ganti nomor agent juga. Nomornya ganti. Oh, nomornya HP keliru Kan anu. baru. Oh, ini ya wis nanti ganti. Nah, kemudian mindset itu bahwa kebutuhan asuransi itu adalah kebutuhan pokok, termasuk untuk bayar listrik ya. Untuk bayar listrik itu kebutuhan pokok. Jadi misalnya listriknya berapa itu harus karena tadi misal 100% penghasilan, 10% untuk asuransi, 10% untuk penghasilan lain, 80% untuk lain. Nah kalau kurang piye lah, kalau kurang ya itu berarti nanti kita ajak dia menjadi izin. Jadi apa saja yang dibayar setiap bulan, uang sekolah, listrik, air, makanan, termasuk asuransi. Artinya kita ada di dalam bisnis yang termasuk kebutuhan pokok. Nah market asuransi itu seluruhnya ada. Market asuransi itu dari begitu lahir ceplok sampai umur 75 tahun. Ternyata untuk PWM itu sampai usia 75 tahun. Jadi yang umurnya belum 75 tahun boleh deh buka PWM. Nah tapi nek wis 75 tahun ya wis. Nek saya sudah punya asuransi Black Card. Per bulan tuh 4,5 juta saya bayarnya. Yang bayari anak wedok itu Mbak Tantri. Saya bilang gak usah bayar eman-eman 4,5 juta. Mbak Tantri ngomongnya apa? Mama itu jangan bilang begitu. Doakan aja anaknya punya duit 1 M per bulan. Jadi anak-anak itu nek ngomong itu selalu positif sampai saya speechless, nggak bisa ngomong. Anak-anakku punya mindset yang positif, kok aku enggak gitu loh. Kemudian the mindset asuransi itu kebutuhan pokok tadi ya. Terus the mindset asuransi kok double. Kemudian the system pelatihan training kerajinan. Yang kedua aktivitas konsultasi direct leader, multiplikasi promosi dan manajemen proses. Jadi setiap Rebo kita adakan pelatihan di kantor. Rebo pukul 15 sampai 18. Kalau setiap satu itu insidentil ya, nak pas kita banyak kegiatan ya wis ora berhenti, tapi yang penting hari Rebo dan
Kira-kira teman bisa hadir ya setiap hari gue ya. Teman-teman, jadi di Prudential itu ada 2 grup. Yang pertama adalah grupnya Bu Yuni, yang kedua grupnya saya. Jadi kalau nanti di kantor grupnya kita bisa saling isi dengan grupnya Bu Yuni. Menginstal keyakinan pasti bisa pada agen. Membangun skill diri sendiri dulu. Jadi untuk menjadi orang pintar dan bisa itu harus mempelajari produknya dulu, harus punya sertifikasinya. Misalnya Mbak Nana mau prospek Purcinta, harus tahu Purcinta itu cara jualnya piye, cara handling objection-nya piye. Oh aku nanti duit, nantinya piye caranya, itu ada cara servicing-nya piye. Cara pelajari kompensasinya, dapat income dari penjualan saya sendiri. Ya, terus selanjutnya the business dengan skill diri sendiri dan sudah didapat, saya mulai belajar mengajar dan membangun orang lain. Jadi saya yang dapatkan misalnya dari SOS itu kan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya lakukan 1 prospek, rekrut 1 servicing dalam sehari. 1 hari itu mesti ada kegiatan apalah. Saya paham baik selling maupun rekrut ada risiko, ada rasionya. Saya paham kenapa saya merekrut dan saya sangat semangat. Memang itu perubahan yang saya mau. Terus ini tadi ya, mengenai jam itu tadi sudah saya contohkan mengenai buku tulisnya. Terus yang kedua 10 hal dalam agenda aktivitas agent, prospek baru, follow up prospek, rekrut baru, follow up rekrut, antar polis dan sebagainya. Seperti yang di situ. Waktu ibadah, kemudian join feedback. Join feedback itu misalnya Mas Syafuri mau kemana bisa panggil saya tuh bisa dipanggil siapa saja, pokoknya japri. Wanita panggilan, Bu. Wanita panggilan. Nenek panggilan. Terus cara kerja apa yang saya lakukan, prospek 1 hari cerita ke 3 orang, 5 hari kerja 3 orang, 18 orang. Tapi 15 orang itu tidak semua yes, ada yang no 13, nggak apa-apa, nanti didatengin lagi. Edukasi lewat cerita teknik dan sebagainya. Kemudian kalau sudah closing, nah teman-teman harus punya privy ID, ya. Mas Imam sudah punya ya privy ID kemarin, iya. Ini Mas Imam ini ternyata HP-nya emailnya penuh. Akhirnya waktu closing gede nggak bisa masuk. Dilalai Pak prospeknya itu juga belum punya privy ID, sehingga 3 kali gagal. 3 kali gagal tanda tangan biasa, bojone nemen. Padahal nggak privy ID, luwih rumit. Kemudian sukses adalah berhasil membangun sebuah environment dan budaya di mana orang-orang melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi misalnya nanti teman-teman itu, saya ini sudah 75, jadi teman-teman itu nanti pengganti saya. Jadi AAB semua tahun ini 2026, tahun 2027 jadi AB. Nanti kita antar ke Semarang. Jadi nanti pelantikannya di Semarang. Ya, ada hadiahnya. Hadiahnya adalah 2 juta. 2 juta, kemudian untuk AAB hadiahnya plesir ke Bangkok. Sudah ada yang pernah ke Bangkok? Sudah dalam Pak Dedi. Jadi saya sudah pernah 3 kali ke Thailand. berapa kali? Loh, apa? Nggak boleh. Hah? Nggak Ya boleh. wes, ya wes, sementara ini sebentar lagi ini sudah saya selesai. Untuk selanjutnya nanti kita bahas. Ada pertanyaan nggak ini teman-teman? Gimana Pak Slamet? Selamat ikut nanti. Ada yang nyantol atau bos? Saudara kan ya namanya juga baru belajar ya, insya Allah lah. Kalau dulu saya di 3i kan paling hanya mengenal jiwa, asuransi jiwa, unit link, Ya. itu tok Ya. di Iya. sini kan macam-macam ada produk Banyak, Pak. kesehatan. Ada 10 lebih. Ya, iya. 3i apa tuh? CAR. CAR betul. Oh, KAE. CAR. Aku tahu Joni kata. Pernah. Tapi lali. Nggak harus bayar tapi Lupa. nasabahnya bisa jadi agen.
Prosesnya memang dari dulu nasabah dulu. Dia itu ilmunya Nah, kalau dari sini, kalau di sini ceritanya kan boleh agen dulu nggak usah nasabah. Ya, Kalau CHR harus dari nasabah dulu, baru agen. baru agen. Ini mau izin dulu, ini Pak Dedi Mulyadi sama Mas Imam, nggak apa-apa, yang lain masih bisa tinggal dulu. Mau closing. Mau closing kali. Iya. Mau ke RSI. Punya kantor ke kantor. Ayo. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lain nggak? Tidak. Kemudian untuk Mas Fasya, ini khusus Mas Fasya. Iya. Mbak Erna, sudah datanya? Datanya minta data terus piye? Itu ada sekian sih, Om. Hah? Tabungan. Tabungan piye? Tabungan. Kamu kan disuruh ngumpulin data, dikirim ke Yang sini. ijazah saya belum ketemu, Bu. Ijazah saya apa? Ijazahnya. Hah? Jadi terakhir aja. Lulusan apa? Ayo Pak, tolong dore dinikmati Pak. Di mana? Unikal. Jadi gini, Bisa kakak, Bu. gini, Ini ngurus nikah lah. ada kakaknya, ada kakak. Kakak masih saya cari belum ketemu. Maksudnya Aduh. yang kabeh. Yang lama ada yang lama. Yang mana ada? Emang nggak apa-apa? Warga negara gelap. Jadi kakak itu kan ada pendidikan. Ya. Di situ. Pendidikannya apa? Misalnya ijazahnya nggak ketemu, Ya. ini kakek kakak. Pendidikannya ditulis apa? Oh, S1? Kakak aja nggak apa-apa. Kalau Dikirim. nggak ketemu Kakak. semua yang pakai ijazah palsu. Bisa palsu. Presidennya PPAL. Oh iya. Bagus tuh. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ijazah itu tidak ada, pakainya kakak. Kakak itu difoto. Nah itu sih Mas itu sudah komplit. Terus komplit. Sudah komplit. Nah, jadi gini aku Mbak Erna bingung karena Pak Mas apa? Datang ini dulu ya. Mas Turis itu harusnya nunggu Pak Pasar keluar kode izin baru dibawa.